Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat urgent, yang begitu berharga namun seringkali terlupakan. Apa itu? Aksara Arab Melayu. Sebuah karya budaya yang bukan hanya estetis tetapi syarat akan makna dan sejarah. Mari kita mulai dengan sejarahnya. Tulisan Arab Melayu lahir dari interaksi antara budaya Arab yang membawa Islam ke Nusantara dan budaya lokal yang kaya akan tradisi lisan dan tulisan. Tulisan ini menggunakan huruf Arab, tetapi dengan ejaan yang disesuaikan dengan bunyi Melayu. Misalnya kata rumah di huruf Arab, namun tetap dibaca rumah di ejaan lidah Melayu. Aksara Arab Melayu sebenarnya punya peran besar dalam budaya Melayu Nusantara. Sayangnya, tulisan ini makin lama makin dilupakan. Kalau terus dibiarkan begitu saja dan nggak dipelajari lagi, yang rugi justru kita sendiri, terutama bangsa Indonesia. Sejarah mencatat bahwa tulisan ini mulai digunakan sekitar abad ke-14. Coba bayangkan, di masa itu ketika Islam menyebar di wilayah kita, tulisan Arab Melayu menjadi alat utama untuk menyebarkan ajaran Islam. Tidak hanya Al-Quran yang diterjemahkan dalam tulisan ini, tapi juga seperti fikih, tasawuf, dan sejarah. Karya sastra klasik yang kita kenal seperti Hikayat Hang Tuah, Syair Abdul Muluk, atau Tuhfat Al-Nafis semuanya ditulis dalam aksara Arab Melayu. Dengan tulisan ini, orang Melayu pada masa lalu tidak hanya menulis untuk keperluan agama, tetapi juga untuk merekam kehidupan sosial, adat istiadat, bahkan hiburan. Namun teman-teman, apa yang terjadi kemudian? Pada masa kolonial, tulisan ini mulai kehilangan tempatnya. Pemerintah kolonial Belanda lebih mendukung penggunaan huruf Latin, terutama di pendidikan formal. Tulisan Latin dianggap lebih modern dan praktis untuk perdagangan dan administratif. Secara perlahan, tulisan Arab Melayu mulai tersisih. Coba deh pikir, dulu aksara Arab Melayu ini dipakai luas oleh para ulama, penyair, sastrawan, dagang, bahkan politikus di Nusantara. Banyak karya tulis mereka yang dapat kita lihat sampai sekarang, dan itu berharga banget buat ilmu pengetahuan. Tapi teman-teman, kenapa sekarang malah nyaris hilang? Salah satu penyebabnya adalah penjajahan. Waktu itu huruf Latin dijadikan tulisan resmi dalam urusan negara, sementara aksara Arab Melayu justru dikucilkan dan diisolir. Akibatnya teman-teman, tulisan yang dulunya jadi kebanggaan malah tersingkir di rumahnya sendiri. Padahal dulu aksara ini mendominasi korespondensi diplomasi dan perdagangan para raja dan sultan seantero Nusantara. Gokil. Namun seiring tumbuhnya generasi demi generasi, kita mulai melupakan tulisan ini. Di era modern, tulisan Arab Melayu sering dianggap kuno, sulit dipelajari, bahkan tidak relevan lagi. Padahal kalau kita tilik lebih dalam, ini adalah salah satu identitas budaya kita. Identitas yang menyatukan spiritualitas dan lokalitas. Tapi teman-teman semua, ini belum terlambat. Mari kita bicara solusi. Pertama-tama, pendidikan adalah kunci. Tulisan Arab Melayu harus mulai dipelajari di sekolah, bukan hanya sebagai bagian dari pelajaran formal, tetapi juga sebagai keterampilan literasi. Bayangkan, teman-teman, jika kita punya kurikulum yang mengajarkan anak-anak untuk membaca dan menulis Arab Melayu. Ini bukan hanya melestarikan budaya, tapi juga memperkaya cara mereka memahami akar budaya. Jangan lupa juga dengan komunitas. Kita bisa menghidupkan budaya ini lewat workshop, teater, pameran naskah Melayu atau naskah kuno, atau
lomba-lomba aksara Melayu. Ini pasti tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menjadi langkah kita untuk pelestarian. Bayangkan teman-teman, jika kita berhasil menghidupkan kembali tulisan ini, generasi muda bisa menemukan kebanggaan baru dalam identitas mereka. Dan dunia internasional akan melihat kita sebagai bangsa yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mampu mengintegrasikannya dengan perkembangan zaman. Teman-teman, aksara Arab Melayu ini bukan sekadar tulisan, tetapi juga alat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan ajaran Islam di Nusantara. Manuskrip naskah Melayu bukan cuman bercerita tentang masa lalu, tetapi juga sumber penting buat memahami sejarah dan perkembangan budaya kita ke masa depan. Jadi, teman-teman semua, mari kita renungkan. Sekali lagi, tulisan Arab Melayu ini juga bukan sekedar huruf-huruf saja. Ia adalah saksi perjalanan kita sebagai bangsa yang besar. Jangan biarkan ia hilang dalam pusaran waktu. Bersama kita bisa menghidupkannya kembali. Karena budaya itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga dan dilestarikan. Saya Rio Imamul, dan ini adalah sepenggal cerita tentang aksara Arab Melayu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Tak akan Melayu hilang di bumi. Melayu TV, kita serumpun.